Masih sama seperti sebelumnya. Bab 569. Tiba-tiba, Arila merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar Carson mengatakan ingin kembali ke Moonraper. Dia memikirkannya, dan Carson memikirkannya juga. Apakah Carson ingin pergi ke Moonraper, atau apakah dia melihat bahwa dia ingin pergi? Rila kecil baik-baik saja. Jangan khawatir. Carson mendudukkan Rila kecil di pangkuannya, menggosok kepala Arila dengan tangan kosong. Carson, mari kita cari beberapa orang untuk tinggal bersama Rila kecil. Arila masih khawatir tentang apa yang terjadi di taman kanak-kanak. Dia khawatir bahwa Rila kecil akan diganggu oleh anak-anak lain. Meskipun tidak mengherankan bahwa anak-anak berkelahi dan bertengkar, kalau mereka bertemu orang tua seperti hari ini lagi, dan dia dan Carson tidak ada di sekitar Rila kecil. Bagaimana kalau Rila kecil mereka itu diganggu lagi? Setiap anak adalah hati dan jiwa orang tuanya. Arila tidak menemani Rila kecil selama tumbuh besar. Dia berpikir dia berhutang terlalu banyak pada Rila kecil. Cintanya pada Rila kecil telah mencapai tingkat menyayanginya. Dia tidak bisa melihat Rila kecil menderita sedikit keluhan. Carson memeluknya dan berkata, "Aku akan menangani ini. Kamu..." Sebelum Carson selesai berbicara, Arila memotongnya dan berkata, "Carson, aku tidak ingin kamu menangani semuanya. Aku hanya ingin berbagi denganmu." Dia tidak sering mengatakan bahwa dia adalah istrinya. Istri seharusnya orang yang menemaninya dalam menghadapi angin dan hujan, tetapi bukan orang yang memperlakukannya sebagai seorang anak dan melakukan segalanya untuknya. "Arila, ada apa?" Ketika dia menelpon Arila di sore hari, Carson tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi dia pulang kerja lebih awal dan bergegas ke taman kanak-kanak. Aku baik-baik saja. Tidak ada apa-apa? Tanya Carson lagi. Kalau aku bilang aku baik-baik saja, itu berarti tidak ada masalah. Arila menjawab dengan tegas. Arila melihat keluar jendela dan mengabaikan Carson. Dia mencoba menenangkan emosinya, berharap tidak meneruskannya kepada Carson. Dia tidak ingin banyak bicara dan Carson tidak bertanya lagi. Dalam perjalanan ke Moonraper, tidak ada seorang pun yang mengatakan sepatah kata pun di dalam mobil. Beberapa tahun telah berlalu, tetapi apartemen mereka yang di Moonraper masih sama dengan beberapa tahun yang lalu. Di lemari sepatu di aula masuk, sandal yang perlu mereka ganti ditempatkan dengan rapi, dan perabotannya masih belum dipindahkan. Bahkan, untayan lonceng bambu yang tergantung di balkon ruang tamu masih ada. Dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, lonceng-lonceng kecil dan indah berbenturan dan membuat suara yang jelas dan menyenangkan. Sama seperti yang dirasakan Arila ketika Carson pertama kali masuk ke sini. Dia merasa sedikit gugup dan malu. Perbedaannya adalah bahwa orang-orang yang berdiri di sampingnya tidak hanya Carson, tetapi juga ada Rila kecil di lengan Carson dan janin di perutnya. Selama bertahun-tahun, tidak lama, tidak juga pendek. Terkadang Arila merasa baru kemarin mendapatkan surat nikah dengan Carson. Terkadang, itu membuatnya merasa seolah-olah waktu telah berlalu terlalu lama, dan dalam dua kehidupan baru telah ditambahkan ke sisi mereka untuk waktu yang lama. Rila, kita sudah sampai di rumah. Carson menurunkan Rila kecil dan memberinya sandal kecil berwarna merah muda yang indah. Rila kecil sangat menyukai warna pink. Dia melihat sepatu yang ada di kakinya dan berkata dengan manis dan indah. Rila sangat menyukainya. Terima kasih, Ayah. Mian-Mian datang dan berlari melompat kepada pemilik kecilnya itu.
Dia telah dikirim ke sini terlebih dahulu. Jangan berteriak, kakak ada di sini. Rila kecil berjongkok dan membelai bulu putih lembut dengan penuh kasih. Dia tidak menyangka bahwa saudara perempuannya sedang menunggunya di rumah. Itu adalah hal yang sangat bahagia, memiliki saudara perempuan untuk bermain dengannya ketika dia sampai di rumah. Rila kecil senang. Carson dapat melihat secara alami. Rila, kamu boleh bermain dengan adikmu. Tetapi perhatikan cedera pada sikumu. Jangan menyentuhnya. Ayah, Rila akan berhati-hati bermain dengan adik. Rila kecil menjawab, berlari ke ujung ruang tamu. Rila kecil pergi, dan mata Carson tertuju pada Arila. Namun, mata Arila masih tertuju kepada Rila kecil. Mata Carson telah tertuju padanya selama beberapa waktu. Tetapi Arila masih terbenam di dunianya sendiri. Diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Arila, Carson memanggilnya. Arila tidak menanggapi. Arila, Carson menaikkan nada panggilannya. Ah, jawab Arila, meminta maaf sambil tersenyum padanya. Kamu lapar, aku akan memasak sekarang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Carson bertanya lagi. Tidak ada. Tidak, aku hanya berpikir untuk makan malam. Rila kecil memiliki cedera siku dan tidak bisa makan apa saja. Arila ragu-ragu untuk mencari alasan. Begitu dia berbalik, dia menoleh ke mata Carson yang kompleks dan dalam. Dan dia sepertinya ingin melihatnya melalui itu. Arila tidak berani menatapnya. Mengangkat bahu dan membuang muka. Dia menyimpan tasnya lalu berkata, apa yang ingin kamu makan? Aku akan pergi ke supermarket di lantai bawah untuk membeli sayur. Aku sudah menyuruh orang untuk menyiapkan bahan-bahannya, kata Carson. Tidak hanya untuk mengisi kulkas dengan bahan-bahan segar, tetapi juga untuk mengirim spon. Kalau begitu, kamu istirahat saja dulu. Aku akan memasak. Setelah itu, Arila melarikan diri ke dapur. Dia selalu merasa bahwa mata Carson dapat melihat isi hatinya yang dalam. Dan dia tidak bisa menyembunyikannya jika dia ingin menyembunyikan sesuatu. Arila baru saja tiba di dapur, dan Carson mengikutinya dengan cepat. Dia berkata dengan suara rendah, mari kita siapkan makanan bersama. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Sama seperti ketika mereka baru menikah, Carson bertanya, apakah dia membutuhkan bantuan? Arila mengambil sendiri pekerjaan memasak. Oke, baiklah. Carson juga tidak bersikeras. Dia keluar dari dapur dan memandang Rila kecil yang sedang bermain-main dengan mian-mian di ruang tamu. Dan matanya tertuju pada anak kecil itu. Dan dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki anak ketika dia baru menikah beberapa tahun yang lalu. Belakangan ini, Arila mengatakan bahwa sangat wajar untuk menginginkan anak dan hamil dengannya. Dia menerimanya secara alami dan tidak pernah berpikir sebaliknya. Setelah beberapa saat, Carson berbalik dan pergi ke ruang belajar. Di dapur, Arila membuka kulkas yang diisi dengan sekotak bahan-bahan segar yang sebagian besar disukainya atau disukai Rila kecil. Melihat bahan-bahan di kulkas, Arila hanya bisa menampar wajahnya dan jantungnya berdetak kencang. Dia berharap hari-harinya yang biasa akan menemani Carson seumur hidup dan dia bisa memasak makanan untuk Rila kecil dan Carson setiap hari. Betapa dia berharap bisa melihat Rila kecil bangun setiap pagi, mengirimnya ke sekolah, menjemputnya sepulang sekolah. Betapa dia berharap bisa mengikat dasi Carson setiap pagi, menyuruhnya pergi bekerja,
dan menunggunya pulang untuk makan malam. Tapi hari seperti itu sepertinya tidak pernah menjadi miliknya. Selalu ada begitu banyak gangguan dalam hidup mereka, dan selalu ada orang yang ingin memecah hubungan suami istri di antara mereka.